Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Udan Putra Ramadhani. Saya dari kelas 1C dengan NIM 25310306042. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan yaitu cara menggunakan icon-icon toolbar di sini teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekannya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Oke, yang pertama mungkin kalian sudah tahu ini yaitu kursor atau biasa kita sebut untuk pengarah-pengarah gitu teman-teman. Nah setelah itu langsung saja kita praktekkan. Yang pertama itu ada line. Nah mungkin teman-teman tahu line itu apa? Line itu yaitu garis teman-teman. Ya. Nah cara memerintahkannya kita batalkan dulu. Cara memperintahkannya kita bisa menekan icon ini untuk memerintahkannya line. Nah, di sini sudah muncul di tombol perintah. Nah, itu sudah aktif teman-teman. Nah, selanjutnya kita taruh titik pertama. Nah, setelah itu bisa kita arahkan mau ke kanan, ke bawah, ke kiri dan ke atas. Terserah teman-teman. Semisal mau ke kanan, nah kita kasih ukuran semisal 100. Enter. Nah, ini 100 teman-teman. Semisal teman-teman mau membatalkan perintah, teman-teman bisa menekan enter kembali. Nah, teman-teman, ini yaitu 100 tadi. Coba kita eh, mencoba lagi dengan cara mengeklik line. Kita bisa meluruskannya dengan cara begini, teman-teman. Diluruskan ke bawah. Nah, semisal seperti ini, kita taruh titik pertama, kita arahkan. Semisal tadi 100, kita kasih 200, teman-teman. Ini kita kasih radius teman-teman untuk ukurannya, langsung enter. Nah, ini 200 teman-teman. Seperti tadi, ingin membatalkannya dengan cara enter. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, kita bisa mengeklik enter lagi teman-teman. Nah, ini sudah aktif lagi teman-teman. Nih, line. Nah, ini udah ada perintah, ini udah aktif kembali. Coba kita perhatikan lagi, kita luruskan ke bawah, kita petik. Nah, kita ketik tadi titik pertama, setelah itu kita arahkan ke kanan. Nah, setelah itu kita kasih radius teman-teman. Tadi 100 200, sekarang coba kita 300 teman-teman. Enter. Nah, ini dia teman-teman. Untuk membatalkannya enter. Nah, seperti itu. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan shortcut yang ada di keyboard tanpa bisa menekan icon ini teman-teman untuk mengaktifkannya. Dengan cara kita ketik L di keyboard atau kita perintahkan line dengan cara menekan eh, huruf L di keyboard L. Nah, ini udah muncul teman-teman. Setelah itu kita ketik enter. Nah, ini sudah aktif teman-teman. Setelah itu kita arahkan lagi seperti tadi. Nah, ke kanan, ke kiri, ke bawah terserah teman-teman. Ini ke kanan. Coba kita 400 enter. Nah, itu kan teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan shortcut yang ada di keyboard. Selanjutnya kita membatalkannya untuk perintah yaitu dengan cara enter. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sekilas untuk line teman-teman atau garis. Mungkin teman-teman bisa mempelajarinya. Selanjutnya yaitu polyline. Oh ya teman-teman, sebenarnya line sama polyline itu hampir sama. Kita bisa melihatnya di huruf belakangnya line dan ini juga ada lainnya teman-teman. Nah pasti mempunyai arti yang hampir sama gitu teman-teman. Nah coba kita praktekannya agar teman-teman lebih paham. Semisal teman-teman, ini line. Nah ini kan tadi sudah ada kan teman-teman. Nah ini coba kita kasih 50 enter, ke bawah 50, ke samping 50, untuk menutupnya sudah selesai. Nah ini kita batalkan seperti tadi dengan cara enter.
Nah, ini untuk line teman-teman. Kalau untuk polyline, coba kita. Ini seperti yang saya jelaskan tadi hampir-hampir sama, yaitu garis kan teman-teman. Coba kita praktikkan. Yang pertama kita luruskan dulu agar lurus, biar rapi. Nah, ini kan kita eh, ketik untuk titik pertama teman-teman. Nah, setelah itu kita ajukan garis, semisal seperti tadi 50, enter, ke bawah, kita luruskan teman-teman, 50, enter. Nah, kita harus rapi teman-teman ya, 50, enter, dan juga kita tutup. Nah, kita batalkan, enter. Nah, ini mungkin teman-teman bisa langsung menyimpulkan apa perbedaannya. Ini tadi line, ini tadi polyline. Coba kita ketik, kita pencet untuk lainnya. Nah, ini teman-teman. Nah, 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 ini untuk line teman-teman. Coba kita eh, coba yang polyline. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa bedanya. Nah, ini untuk polyline, ini untuk line. Nah, nah benar teman-teman. Jadi untuk line dan polyline itu hampir sama, tapi kalau line itu cuman satu garis-garis saja. Jadi tidak bisa menggabung teman-teman. Kalau polyline kita untuk mengeklikkan satu putaran saja, atau kita bisa membuat garis-garis yang kita inginkan, itu sudah menjadi satu grup teman-teman, atau satu kesatuan ini gitu teman-teman. Selain itu kita bisa menggunakan shortcut yang ada di keyboard teman-teman dengan cara PL enter. Nah, sudah muncul teman-teman. PL kita kasih enter. Nah, seperti tadi. Nah, ini sudah teman, sudah aktif 50, ke bawah 50. Nah, ini kita random untuk garis-garisnya 50. Semisal ini dulu. Nah, segini dulu. Nah, kita kasih enter. Nah, pokoknya teman-teman paham eh, shortcut-shortcut yang ada di keyboard teman-teman. Nah, ini tadi polyline. Nah, kita petik untuk satu garis atau satu sisi, itu semua bisa menggabung teman-teman. Itu polyline. Selanjutnya yaitu ada circle teman-teman. Untuk circle mungkin teman-teman sudah paham dengan gambarnya. Ya benar teman-teman, yaitu lingkaran. Di circle ini ada beberapa teman-teman, ada center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tantan radius, dan tantan. Pada saat ini saya akan menjelaskan dua ini teman-teman. Mungkin langsung saja ke center radius. Untuk center radius kita bisa membedakan dengan center diameter berikut ini teman-teman. Ini tadi sudah aktif untuk circle center radius. Coba kita ulang center radius. Nah, setelah itu seperti tadi kita taruh untuk titik pertama. Nah, kita tarik, sudah muncul kan teman-teman. Nah, kita kasih ukuran semisal 50, enter. Nah, ini jadi teman-teman. Coba kita lagi, kita buat membuat perintah lagi dengan cara enter lagi teman-teman. Nah, kita ketik, kita tarik 50 lagi, enter. Nah, teman-teman. Ini untuk yang jari-jari atau apa tadi namanya teman? Center radius. Kalau untuk center diameter, coba kita buat center diameter, kita bisa buat lingkarannya 50, enter. Nah, mungkin teman-teman bisa membedakan apa itu jari-jari dan diameter. Kalau jari-jari ini dari tengah sini ke pinggir teman-teman, itu tadi berapa? 50, betul. Jadi ini ke sini 50. Jadi kalau ini ke sini 50 juga, jadi digabung 100, makanya lebih besar yang jari-jari tadi teman-teman. Kalau 50 yang diameter ini lebih kecil, kenapa? Karena dari pinggir ke pinggir teman-teman, gitu. Di circle ini kita bisa menggunakan eh, shortcut yang ada di keyboard, tapi tidak disarankan teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak tahu nanti yang aktif itu yang mana teman-teman. Jadi disarankan kita untuk mengeklik icon yang ada di sini, begitu teman-teman.
Coba kita kasih contoh satu lagi untuk diameter teman-teman. Seperti tadi kita ketik di iconnya. Nah, setelah itu kita kasih titik pertama dan kita kasih 100 misal, enter. Nah, ini teman-teman. Ini kan 50 tadi teman-teman. Nah, ini 50 tadi. Ini diameter dari garis ke garis. Nah, ini juga. Ini 100 dari garis ke garis. Nah, itu. Kalau ini jari-jari dari tengah ke pinggir teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada arc teman-teman. Jadi arc itu eh, lengkungan yang ingin kita buat seperti eh, ini teman-teman. Coba kita praktekkan langsung supaya teman-teman bisa paham atau bisa disimpulkan untuk membuat garis lengkung itu teman-teman. Nah, kita titik pertama, sebentar teman-teman, kita coba lagi. Nah, semisal ke sini. Nah, ini teman-teman, semisal kita ingin merubah arah, misal ini ke ini lebih ke cenderung ke ini timbul ke kanan teman-teman, kita ketik kontrol. Untuk arc kita bisa mengartikannya yaitu garis lengkung yang seperti teman-teman lihat ini, yaitu garis lengkung teman-teman. Coba kita praktekkan seperti ini teman-teman. Kita ketik polyline, kita kasih garis ke kanan 100 misal, enter. Nah, kita gabungin teman-teman ya sama arc. Kita ketik A, enter. Nah, ini sudah muncul teman-teman, sudah muncul. Kita ketik CE, enter. Nah, kita kasih ukuran 50 misalnya. Nah, ini teman-teman, ini sudah membuat lingkaran atau bisa setengah lingkaran atau lengkung. Nah, kita arahkan untuk ke sana teman-teman. Untuk sebaliknya, kita bisa ketik kontrol di keyboard, kita bisa tekannya, kita tahan teman-teman. Nah, setelah kita arahkan untuk arah yang kita inginkan, kita ketik kita klik di mouse-nya. Nah, ini teman-teman. Misal teman-teman ingin menggabungkannya lagi menjadi untuk line, kita ketik di keyboard shortcutnya L, enter. Nah, kita kasih radius semisal 250. Nah, enter. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita coba lagi 100, enter. Kita seperti yang di atas tadi, A, enter. Kita kasih CE, enter atau center. Nah, kita kasih radius untuk ukuran yaitu 50 misal. Nah, ini teman-teman, kan ini terbalikan teman-teman. Ini misal bisa saja kita teruskan, tetapi sesuai keinginan teman-teman. Nah, saya inginnya untuk seperti ini, jadi kita balik dengan cara ketik tombol kontrol. Nah, kita tahan teman-teman sampai ke ukuran yang kita inginkan. Nah, mohon maaf teman-teman, ini sekilas tadi yang saya jelaskan untuk kontrol. Semisal kita ingin semisal kita ulang 100. Nah, ini kita arahkan ke sini dulu teman-teman biar lurus. A, enter. Nah, luruskan teman-teman. Setelah itu CE, enter. Kita kasih radius 50. Nah, kita klik kontrol. Nah, ini sudah mengarah teman-teman. Setelah itu kita arahkan untuk kita luruskan teman-teman, seperti yang di atas. Nah, ini masih dalam perintah yang tadi, A, enter. Nah, setelah itu kita coba kasih shortcut L, enter. Nah, ini sudah aktif untuk garis lurusnya line teman-teman yang ini. Nah, kita klik, kita tutup, klik. Nah, kita hilangkan untuk perintahnya dengan cara enter kembali. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi ini gabungan dari polyline, A, enter atau arc dan center. Setelah itu kita kasih line, kita kasih radius. Nah, seperti ini jadinya teman-teman.
Baik, selanjutnya yaitu kita ke rectangle. Mungkin teman-teman sudah bisa lihat rectangle apa dan polygon apa. Di sini ada dua teman-teman, rectangle sama polygon. Mungkin teman-teman sudah paham dengan cara melihat atau bisa membedakan teman-teman rectangle dan polygon. Atau ada kesamaan juga, kesamaannya yaitu membuat garis menutup atau tidak ada celah terbuka lah teman-teman intinya. Coba kita tadi kita aktifkan dulu dengan cara klik icon sini rectangle, kita kasih titik pertama dan kita kasih ukuran semisal 50 dikali tadi apa teman-teman, koma teman-teman, 50, enter. Nah ini rectangle teman-teman, jadi ini 50 50 50. Untuk rectangle kita bisa menggunakan shortcut yang ada di keyboard teman-teman dengan cara REC. Nah sudah muncul teman-teman, enter. Nah, coba kita buat lagi, kita luruskan. Kita untuk meluruskan kita patokkan ke yang sebelumnya teman-teman, yang sudah tadi ya teman-teman. Nah kita arahkan, kita kasih titik pertama 50, kita kasih radius 50 dan dikali 50, enter. Nah ini teman-teman, semisal kita ingin meluruskan lagi seperti tadi, dan pertama kita klik perintahnya kembali, semisal ini. Nah kita arahkan semisal 50 kali 50, enter. Nah benar. Ini tadi yang menggunakan shortcut, jadi sama aja teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan shortcut yang di keyboard, bisa menggunakan icon yang ada di sini. Coba kita kasih satu kali lagi PL sorry teman-teman, REC, enter, rectangle, enter. Kita luruskan, kita kasih titik utama, kita kasih radius 50 kali 50. Nah itu teman-teman. Semisal kita ingin meluruskannya di sini, kita bisa mengklik, kita hapus dulu teman-teman. Kita bisa mengkliknya seperti ini teman. Save REC, kita perintahkan dulu, kita luruskan dari bawah sini gini. Nah semisal 50 kali 50, ada. Nah ini sudah lurus teman-teman, gitu teman-teman. Semisal kita kasih yang segi panjang, coba kita teman-teman ya, REC seperti tadi, enter. Nah kita luruskan dulu untuk ke bawahnya, ini sudah lurus. Kita kasih titik pertama, mohon maaf. Nah kita kasih titik pertama semisal 50 kali berapa teman-teman, 200 gitu, 100, enter. Oh ya ini ke atas teman-teman, mohon maaf. Coba di sini kita coba lagi REC rectangle, enter. Kita kasih ukuran, kita bicara jarak semisal gini, kita kasih ukuran semisal berapa teman-teman, 50 dikali 100, enter. Nah ini teman-teman udah jadi seperti tadi, semoga teman-teman paham. Dan selanjutnya yaitu ada polygon teman-teman. Polygon ini hampir sama, yaitu bidang menutup gitu. Nah coba kita klik untuk ikonnya, icon ini kita perintahkan dulu. Untuk polygon itu ada beberapa titik teman-teman atau sudut. Coba kita kasih 6, enter. Nah setelah itu kita kasih titik pertama. Nah ini kita enter yang internal, describe in circle. Kita tarik garis ke atas. Nah ini ada teman-teman, ini ada berapa, 1 2 3 4 5 6. Nah ada 6 sudut atau 6 titik teman-teman, kalau bisa teman-teman mungkin paham. Nah 6 sudut atau 6 titik lah, biasa paham bahasa enaknya teman-teman. Setelah itu kita kasih ukuran semisal 200 100 atau 50 teman-teman, 50, enter. Nah ini teman-teman, ini segi 6.
Jadi tadi kita kasih segi, ibaratnya gitu teman. Kita ulang lagi, poligon kita luruskan. Misal di sini kita kasih 5 5 segi 5 teman-teman. Enter. Nah, kita luruskan. Subscribe. Nah, ini segi 5. Kita kasih tadi berapa? 50 dan juga 50 coba. Nah, ini teman-teman. Coba kita menggunakan shortcut. Betul teman-teman, yaitu di keyboard ada shortcut. Bisa kita ketik yaitu POL. Pol. Nah, ini sudah ada teman-teman. Setelah itu kita kasih enter. Nah, setelah itu kita kasih ukuran segi berapa segi apa. Kita kasih segitiga coba teman-teman. 3 enter. Nah, ini kita luruskan dulu. Setelah itu kita ketik pertama inscribe in circle, kita tarik garis ke atas 50 enter. Nah, ini teman-teman seperti tadi. Coba random kita kasih segi banyak gitu teman ya. Coba polygon enter, pol enter, kita kasih berapa teman? 9. Jadi kita kasih segi 9 enter. Nah, kita kasih inscribe. Nah, ini jadi segi 9 teman. Jadi ada 9 sisi gitu lah. Setelah itu kita kasih ukuran 50 enter. Nah, mungkin ini aja teman-teman, semoga teman-teman paham. Dan selanjutnya yaitu ada di bawahnya ada apa teman, ellipse atau center axis and arc, elliptical arc. Coba kita awali dengan yang center. Kita kasih titik pertama 2. Nah, semisal teman-teman ingin melonjongkan ke samping, teman bisa arahkan ke atas. Misal kita kasih ukuran 100 kali 100 enter. Nah, semisal teman-teman ingin lagi, coba kita kasih center lagi, ingin ke atas yaitu ukuran 100 kali 100. Baik, ini tadi yaitu elip. Ini tadi yaitu itu ya elips teman-teman, atau bisa disebut objek untuk membentuk oval. Coba kita ulang lagi dengan cara menggunakan shortcut, yaitu dengan cara EL enter. Enter. Setelah itu kita kasih titik pertama. Coba. Nah, kita arahkan semisal ke sini. Nah, coba kita kasih ukuran 25 kali 50 enter. Nah, ini apa bedanya dengan yang aksis rectangle? Coba ini, kalau yang ini teman-teman kita harus menggunakan acuan teman-teman. Semisal kita kasih garis enter ter nah, kita kasih yang aksis. Nah, selanjutnya ada elliptical. Nah, elliptical ini tidak ibaratnya tidak bisa menutup teman-teman ya. Jadi kita coba ini, nah di sini. Nah, ini teman, ini lingkaran yang tidak bisa menutup atau elips yang tidak menutup teman. Selanjutnya yaitu kita ke bawah
ada draw, kita ketik. Nah, teman-teman mungkin saya akan menjelaskan beberapa di sini. Yaitu yang pertama mungkin ada ini teman-teman, S-spline. Mungkin teman-teman paham atau S-spline itu apa? Nah, S-spline itu biasa yang untuk di konstruksi atau di dunia pemetaan atau apa teman atau pengukuran itu biasanya dibuat untuk menandakan atau ada kontur tanah yang tidak rata. Coba kita kasih polyline, mohon maaf, rectangle, kita gini dulu. Nah, ini semisal. Nah, kita kasih ini. Mohon maaf teman, kita ulang. Seperti itu. Kita bisa mengulanginya dengan cara ketik SPL menggunakan shortcut namanya SPL enter. Nah, coba kita ulang lagi. Nah, enter. Nah, ini coba kita buat titik acuan dulu teman-teman. Enter. Kita copy. Enter. Coba kita buat ini. Coba kita kasih yang ini tadi teman. Ya, ini adalah S9 CV. Yang ini tadi S9 fit atau yang ini S9 CV. Coba kita praktekkan. Mungkin teman-teman paham atau belum, kita bisa membedakannya seperti ini. Kita ulang. Kita ulang ya. Nah, yang coba kita yang S9. Nah, teman-teman mungkin bisa membedakan kalau yang fit atau yang maaf atau yang S9 yang ini CV kita tidak beraturan atau tidak nurut ibaratnya gitu teman. Beda sama yang S9 fit. Nah, ini teman-teman. Ini misal kita arahkan ke atas, ini juga ikut ke atas. Nah, tapi kalau yang CV coba kita. Nah, kan yang kita ketik kan ini teman-teman. Nah, tapi dia ikut ke bawah. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu ada saya praktekkan ada itu teman. Kita bisa ke bawah sini, yang ke kanan bawah. Ini namanya rektangular. Rektangular adalah bentuk yang menyerupai awan, mungkin bisa dibahasakan seperti itu. Langsung saja kita praktekkan teman-teman ya. Kita ketik rektangular, kita kasih random. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Semisal nih teman-teman membuat
semisal apa gitu, project. Nah, semisal nih teman-teman, nah di sini ada ukurannya nggak sesuai atau ini nggak pas, mungkin bisa dikoreksi dengan atasan teman-teman menggunakan ini teman untuk mengkoreksinya, biar kita bisa merubah, bisa mudah untuk merevisi dan menghapusnya. Nah, ini misalnya salah, ini salah, nah itu sebenarnya biasanya seperti itu, gitu teman-teman. Jadi ini tidak beraturan teman ya. Coba kita kasih yang beraturan dengan cara apa? Dengan cara kita kasih bantuan dulu atau titik acuan rektangular. Kita klik rektangular, kita kasih titik pertama, kita kasih ukuran 50 misalnya dikali 100, enter. Nah, ini teman-teman. Ini kita bisa menggunakannya titik acuan ini. Coba kita langsung buat yang awan ini teman-teman. Kita kasih rektangular. Setelah itu kita kasih ukuran atau arc tadi teman-teman, A enter. Setelah itu CE enter. Objek. Kita bisa menggunakannya titik acuan teman-teman ini teman-teman. Jadi kita coba kombinasikan dengan rektangular. Kita kasih sini udah aktif teman untuk awan-awannya. Selanjutnya kita kasih ukuran yang arc semisal 20, enter. Nah setelah itu kita kasih objeknya agar bisa langsung diaplikasikan. Nah, nah ini teman-teman, semisal ingin lingkaran atau circle gitu. Kita bisa menggunakan shortcutnya teman-teman, jadi tidak perlu di icon di sini. Kita bisa menggunakan rektangular dengan uh, shortcut, tapi lebih ribet teman-teman, karena shortcutnya seperti namanya juga REVCLOUD teman-teman. Jadi kita pakai ini aja. Nah kita udah aktifkan. Setelah itu kita aktifkan arc dan radiusnya misal 30, enter. Kita ke objek atau kita bisa petik di sini objek, atau bisa kita shortcutkan di keyboard O enter gitu teman-teman. Nah ini kalau kotak gini jadi sudah aktif. Coba kita aplikasikan. Nah seperti itu teman-teman, seperti itu contohnya. Selanjutnya tadi ada polygon. Kalau polygon sama, coba kita praktekkan dengan ukuran. Coba 3 gitu.